Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira. Langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ferry Amsari, kalau dilihat dari segi konstitusi, satu putaran itu adalah sulit terlaksana. Padahal kita tahu bahwa sekarang berbagai lembaga survei, Pilpres ini akan berlangsung satu putaran dan akan dimenangkan oleh Prabowo. Jadi seolah-olah kita ditipu nih dari ulasan Bung Ferry berdasarkan hukum tata negara bahwa ternyata itu sulit ya. Bukan sekedar memenangkan 50% plus 1 dari perolehan suara, tapi masih ada kriteria lain. Betul. Misalnya 20% dari jumlah provinsi perolehan suara. 20% dari jumlah provinsi, ya. Sekitar 20 provinsi. Supaya masyarakat ini bisa dicerahkan ya, enggak dibodoh-bodohi oleh lembaga yang menggiring-giring ke satu putaran. Hampir seluruh lembaga survei fokus ke isu seseorang bisa memenangkan satu putaran jika memperoleh suara 50% lebih. Padahal syaratnya tidak hanya itu. Berdasarkan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 hal yang harus dipenuhi seorang calon untuk kemudian terpilih satu putaran. Kalau dia lebih dari 2, sudah pasti memenuhi kriteria ini. 1, dia harus memperoleh suara 50% lebih. Kedua, dia harus memenuhi kemenangan di 50% provinsi. Kalau lebih dari 2 pasangan. 50% lebih itu adalah 20 provinsi. Dan setiap 20 provinsi itu harus menang 20%. Di setiap provinsi? Di setiap 20 provinsi itu. Ini angkanya tidak terlalu besar, tetapi bukan berarti mudah. 20% di setiap 20 provinsi itu. Sebab sebaran dalam situasi politiknya beda. Beda dengan di era Pak SBY tahun 2009. Beliau kan menang satu putaran 60%. Sekarang situasinya beda karena jumlah provinsi bertambah. Lalu kemudian sebaran pendukung juga berbeda. Hari ini tidak ada lembaga survei yang menghitung satu persatu dukungan terhadap pasangan calon di Sumatera. Satu persatu provinsi, Bang. Yang ada adalah menyebut akumulasinya. Sumatera persentasenya berapa? Padahal Sumatera itu sangat penting. Penting karena bicara sebaran. Bukan bicara angka jumlah dukungan. Keseluruhan ya. Pemilih, nggak bicara DPT-nya. Tapi karena jumlah provinsinya 10. Pulau yang paling banyak jumlah provinsinya. Kita kan bicara 20 provinsi itu. 10. Jawa 6 yang paling banyak pemilihnya. Sulawesi 4 ya. Kalimantan 4 juga kalau tidak salah. Perebutan sebenarnya ada di Sumatera 10. Memang Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih. Nah, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Kaltara dulu 2013 dia dinyatakan provinsi baru, tapi tidak boleh langsung ikut pemilu 2014, Bang. Mereka harus siapkan sarana dan prasarana sehingga baru ikut 2019. Beda dengan Papua, langsung 2022 langsung boleh ikut sebagai provinsi di 2024. Jadi bertambahlah dukungan presiden di sana. Angka sebaran provinsinya bertambah. Berarti ini strategi kecurangan ini ya? Ini bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Karena di sana dianggap basis pendukung Jokowi. Oleh karena itu sudah jauh hari Jokowi berkali-kali bolak-balik ke Papua. Tetapi tetap provinsi terbanyak itu Sumatera. Dan itu bukan basis dukungan Jokowi. Bukan basis dukungan Prabowo. Jumlah yang banyak ini harus mereka sepadankan. Nah, sebaran ini yang menurut saya sulit diperoleh oleh Prabowo
karena basis dukungan tidak ada di pulau yang paling banyak jumlah provinsi. Sulawesi, Bang, basis dukungan terpecah. Ada yang PDIP, yang berarti bukan Prabowo, gitu ya. Dan Pulau Jawa juga terpecah. Jadi untuk mendapatkan angka 20 provinsi dengan masing-masing 20%, besok tidak akan semudah ketika tahun Pak SBY di periode keduanya. Dia kan sampai 60. Nah, ini target 50 pun tertatih-tatih nih, Bang. Jadi bukan tidak mungkin akan ada kemenangan, katakan 50%. Provinsi yang mendukung itu kebanyakan di Jawa atau Sulawesi. Angkanya potensial tidak sampai 20 provinsi, seluruhnya 20%. Tidak boleh ya ngitungnya begini, Bang. Karena dia 19 provinsi menang di atas 20%, lalu dianggap itu terakumulasi semuanya. Dia harus tetap 20 provinsi di atas 20%. Jadi memang kalau kita lihat dari segi aturan, konstitusinya sulit ya, tidak mudah. Tidak mudah. Abang lihatlah, lembaga survei mana yang juga menyampaikan sebaran ini? Tidak ada. Nah, yang saya khawatirkan, begitu mereka tahu, manipulasi menuju ke sana akan penuh ke 20 provinsi yang harus mereka menang. Berarti kita nggak usah tampilkan ini. Enggak, kita harus waspada nih. Waspada di Sumatera, di Sulawesi waspada, nanti di Jawa harus waspada karena bukan tidak mungkin ketika kita tahu permainannya, mereka akan membuat skema baru. Berarti kalau saya mendengar penjelasan Bung Ferry ini, apakah ini agak mirip-mirip dengan yang terjadi di Amerika ketika Hillary Clinton dengan Trump, satu menang popular vote-nya, satu menang Electoral College. Trump kan menang di Electoral College. Apa mirip-mirip seperti ini kejadiannya? Saya pikir itu yang pertama akan dilakukan konsultan politik, seperti Cambridge Analytica. Mereka akan membaca, waktu itu datanya Facebook ya, yang paling banyak karena di era itu pemain yang paling banyak ya Facebook. Cambridge Analytica membeli data dari Facebook, diserahkan, dan dia baca kecenderungan orang. Kecenderungan waktu itu bisa dibaca bahwa semua orang tidak mau Donald Trump jadi presiden. Baik pendukung Hillary garis keras maupun swing voters. Begitu mereka melihat data swing voters cukup signifikan, mereka bilang kalau swing voter itu tidak datang ke TPS di negara bagian X, Y, Z, negara bagian-bagian tertentu ya, maka potensi Donald Trump memenangkan pertarungan ada di angka Electoral College, penentu pemilihan. Dewan pemilih yang menentukan pemilihan. Lalu apa yang dilakukan, kata Donald Trump dan konsultan politiknya? Jangan kampanyekan bahwa Donald Trump harus menang, tapi kampanyekanlah bahwa Hillary sudah menang. Di kepala swing voters, terutama anak-anak muda, kalau Hillary sudah menang, ngapain kita ke TPS? Karena kita kan juga tidak suka betul dengan Hillary. Kita hanya tidak mau Donald Trump jadi presiden. Ya udah, kita nggak usah datang. Ternyata di negara-negara bagian yang sangat penting, para pemuda tidak datang, dan akhirnya meskipun Hillary menang popular vote, tetapi Hillary kalah dalam jumlah Electoral College alias Dewan Pemilih, sehingga jadilah Donald Trump presiden yang menang Dewan Pemilih tetapi kalah di popular vote. Nah, ini kan sistemnya beda, tetapi kita ya ada sentuhan yang sama, bahwa kita tidak sepenuhnya popular vote di 50% lebih, tetapi ada sebaran 20 provinsi dengan 20% masing-masing. Nah, mereka sudah data nih, Bang. Mereka harus data bahwa 50% bisa dengan upaya curang sehabis-habisnya. Abang lihat tuh, tidak ada kampanye yang signifikan, tidak ada program yang signifikan yang ditunjukkan dalam debat. Tiba-tiba angkanya tetap naik. Nah, kan aneh ya. Harusnya ada sesuatu yang dibicarakan orang, menyebabkan orang kita semakin yakin memilih Prabowo. Saya tidak yakin goyang gemoy itu berkali-kali dilakukan, itu menimbulkan simpati baru. Kan orang yang lama memilih, menentukan pilihan, dia mikir siapa yang terbaik. Dan rata-rata itu yang lama kelas menengah ya? Kelas menengah. Jadi dia sudah menentukan pilihan jauh hari,
Mau gemoy, tidak gemoy juga akan milih, kan begitu ya. Nah, yang mikir ini ya, harusnya akan turun, begitu ya. Mereka akan melihat apa sih yang mau dibicarakan oleh Prabowo, tidak ada, tapi berkembang terus. Karena memang kita ketahui, direncanakan 50% ini terpenuhi, sebab syarat-syarat lain mereka menganggap sulit untuk memenuhi. Tapi sekarang, setelah tahu, saya yakin nih, mereka akan bicarakan 20 mana yang kita incar untuk memenuhi itu. 6 di Papua sangat riskan, Bang. Kenapa riskan? Karena ada Papua pegunungan yang menggunakan metode noken. Noken itu kepala suku yang menentukan pilihan anak buahnya, pasukannya, teman-teman di sana. Jadi kalau dia bilang anak buah saya 150, 1000, tidak ada yang bisa mengungkap faktanya. Data BPS terhadap suku-suku di sana tidak ada. Data KPU tidak valid. Jadi basisnya begitu kepala suku bilang mau pilih presiden ABC, dia akan diikuti oleh anggotanya. Otomatis tuh Bang, kalau 1000 anggotanya 1000 ke 1 suara. Dan kepala suku ini gampang didekati, gampang didekati dan dipengaruhi, apalagi kalau sudah dekat dengan militer dan lain-lain kepentingan. Itu yang membuat Papua, kalau bagi tim 1 dan 3, untuk fokus ke pengawasan dan melepaskan konsentrasi mencari dukungan di sana. Dia harus memikirkan bagaimana mematahkan 20% di tempat yang lain. Pastikan Sumatera yang 10 dalam genggaman 1 dan 3, sehingga 2 tidak bisa masuk. Sulawesi memang provinsinya tidak sebanyak Sumatera, tapi penduduknya meyakinkan di masing-masing provinsi, terutama kota besar seperti Sulawesi Selatan. Nah, Kalimantan juga harus dipetakan, Jawa harus dipecah suaranya sehingga maksimal, dan kalau memang basis pendukungan 1 dan 3 harus pastikan itu maksimal, fokus ke 1 dan 3 sehingga angkanya tidak tercapai. Dan Jawa harus diakui sulit nih Bang, sebagian akan banyak kubu 02. Oke, berarti saya bisa simpulkan, Bung Ferry, berdasarkan uraian pemetaan yang menelisik dari segi aturannya, maka akan sulit memang terjadi satu putaran. Satu putaran itu bagi saya almost impossible dengan situasi begini. Oke, walaupun kecurangan masif. Kalau kecurangan masif, Bang, kan awalnya kecurangan masif untuk di 50% ke 1. Tapi kalau sekarang kecurangan masifnya akan memenuhi syarat itu dengan 20 provinsi dan 20% itu. Mereka akan berupaya keras. Karena setelah publik tahu, mereka cenderung akan melakukan sesuatu. Bagi saya, kalau kecurangan sudahlah Bang, kalau kecurangan besar-besar itu mereka akan selalu membiarkan dan seolah-olah menganggap kita tidak terima hasil. Padahal yang kita mau pantau adalah bagaimana kecenderungan mereka melakukan kecurangan itu sebelum hari H. Jadi kalau hari H Bang, kita bisa deteksi, mata kita kan banyak nih. Kalau mereka mengubah angka di form C1, baik plano maupun hologram, hologram itu kan salinan dari C1, nanti mereka sesuaikan dengan daftar absen di C6 atau C7 begitu ya, lalu bermain dengan pemilih yang pindah A5, penambahan jumlah kertas suara dan segala macam. Kalau bermain itu potensi kita akan melihat karena mata kita banyak. Sekarang kita sedang mendidik publik bagaimana untuk mendokumentasi kecurangan. Nah, kalau itu kita siap nih, mudah-mudahan publik yang juga berupaya melindungi demokrasi siap untuk ini. Problemnya adalah sebelum hari H, Bang. Pemilih yang ditekan, dipressure, diancam. Bagaimana tuh? Politik uang. Kepala-kepala desa yang menunjukkan keberpihakan. Mungkin mereka terkendala kasus-kasus dana desa yang melibatkan aparat dan segala macamnya. Nah, ini kalau orang ditekan, angka yang terlihat di form C1 terlihat normal. Padahal prosesnya tidak benar. Nah, ini yang kemudian menurut saya akan jadi gelondongan dan upaya. Tapi kalau dengan bersama-sama Bang, publik lapor sama-sama. Yang takut kan gini, kepala desa diancam, dia kalau lapor dia sendirian menghadapi. Tapi kalau seluruh kepala desa bersuara, kami tidak mau diancam, kami tidak mau berpihak, ini kemerdekaan dalam proses pemilihan, kami tidak ikut curang, maka satu sama lain akan saling melindungi. Nah, yang takut nih kan merasa sendirian nih Bang. Karena diancam, mungkin ditakut-takuti oleh berbagai pihak. Jadi kecurangan itu yang paling berbahaya ya? Paling berbahaya. Ancaman orang dipaksa, jadi orang tidak merasa bebas menentukan pilihan. Betul. Dan kalau itu terjadi, maka kecurangannya susah dideteksi ya? Susah dideteksi kalau berbasis form C1. Tapi kalau publik yang merasa ditekan melaporkan, ya,
dalam bentuk video kah, foto siapa yang mengancam, di mana kejadiannya, itu akan potensial membantu kita merawat demokrasi di sisi yang sangat berbeda. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.